Baik, pada malam hari ini kita akan mengkaji kitab Nashaihul Ibad yang ditulis oleh Asy-Syaikh Al-Allamah Muhammad Nawawi Al-Bantani Al-Jawi. Baik, kita akan memulai untuk kajian Nashaihul Ibad pada malam hari ini. Baginda Agung Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, khoslatani la syai'a afdalu minhuma. Ada dua perkara yang tidak ada sesuatu pun yang lebih unggul dari dua perkara ini. Apa saja itu? Al-imanu billah. Yang pertama adalah iman kepada Allah. Yang kedua, wa naf'u lil muslimin, memberikan manfaat kepada sesama muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Ad-Dailami dan yang lain. Dalam hadis ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kepada kita bahwa ada dua perkara yang tidak ada sesuatu pun yang lebih unggul, yang lebih utama dari dua perkara ini. Yang pertama adalah iman kepada Allah. Iman ini adalah anugerah yang sangat besar yang diberikan Allah kepada kita. Ya, maka kita wajib untuk menjaga keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, iman itu adalah keyakinan dalam hati, ucapan dengan lisan, dan amalan dengan anggota badan. Jadi yang dinamakan iman itu adalah keyakinan dengan hati, ya, ucapan dengan lisan, dan amalan dengan anggota badan. Jadi mencakup tiga komponen: keyakinan dalam hati kita, kemudian ucapan dengan lisan kita, kemudian amalan dengan anggota badan. Maka iman itu tidak cukup hanya dengan lisan, ya, mengaku sebagai orang yang beriman tapi tidak diterapkan dalam amalan yang ditunjukkan dengan anggota badannya. Nah, jadi keyakinan dengan hati, kemudian ucapan dengan lisan, dan amalan dengan perbuatan. Nah, jadi buah dari iman itu ya amalan ibadah kita, ya, amalan ibadah kita, ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini iman. Nah, iman ini bisa bertambah, jadi fluktuatif, ya, bisa bertambah dan bisa berkurang, bisa naik, bisa turun. Nah, bertambahnya iman atau naiknya iman itu adalah dengan ketaatan, dengan melakukan ibadah. Itu bisa menaikkan iman kita, bisa menambah iman kita, dan bisa turun atau bisa berkurang disebabkan karena perbuatan maksiat. Jadi bisa naik karena ketaatan, bisa turun karena kemaksiatan. Ini iman. Maka kita harus menjaga keimanan kita agar tidak turun, tapi sebisa mungkin bisa naik. Dengan apa? Dengan amalan ibadah. Nah, kalau misalnya kita kadang, ya, suatu ketika merasa malas ibadah, ya, namanya manusia kan kadang ya sok-sok males, ya, maka itu jangan sampai turunnya drastis, terjun payung, jangan sampai. Ya, kalau ya males, ya, kemudian kita coba untuk semangat lagi, ya, dalam beribadah agar bisa menambah dan menaikkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Nah, ini iman. Maka penting bagi kita untuk menjaga keimanan kita, untuk menyirami keimanan kita agar subur, ya, tumbuh berkembang, agar semakin naik, ya, agar semakin bertambah keimanan kita.
Kemudian juga kita juga hendaknya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berdoa, meminta agar kita ditetapkan di atas keimanan. Di antara doa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah dalam Al-Qur'an surat Ali Imran ayat 8. Ya, doa untuk meminta ya agar keimanan itu tetap dalam hati kita. Ya. Di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 8, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya, bisa ditulis Ali Imran ayat 8, nanti bisa dibuka-buka. Rabbana, wahai Tuhan kami, la tuzigh qulubana, janganlah engkau condongkan hati kami setelah beriman ya pada kesesatan. Ba'da idh hadaitana, setelah engkau memberikan petunjuk kepada kami. Wahab lana, dan anugerahkanlah kepada kami min ladunka, dari sisimu, rahmatan, rahmat, kasih sayang. Innaka antal wahhab, sesungguhnya engkau adalah zat yang maha memberi anugerah. Ini doa kita kepada Allah agar hati kita itu tetap dalam petunjuk Allah Subhanahu wa taala, tidak condong pada kesesatan. Kemudian doa lain yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya ini barangkali sudah sering kita baca, ya. Nabi itu, ya Rasulullah itu banyak membaca doa ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya muqallibal qulub, wahai zat yang membolak-balikkan hati. Ya, tsabbit qalbi, teguhkanlah hatiku ala dinik, di atas agamamu. Nah, ini juga doa yang diajarkan Rasulullah agar hati kita itu teguh di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena namanya hati itu kan artinya bolak-balik ya, bisa berubah-ubah setiap saat. Nah, maka kita perlu meminta kepada Allah agar hati kita itu cenderung terus ya diteguhkan di atas keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena hati itu mudah berubah. Ya, pagi A, sore jadi B. Ya, itu bisa saja terjadi. Ya, karena namanya kolbun itu kan bolak-balik ya, bisa cepat berubah. Nah, ini adalah doa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Nah, ini keimanan. Ya, jadi kita perlu menjaga keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, wan naf'ulil muslimin, memberikan manfaat kepada sesama muslim. Ya, memberikan manfaat kepada sesama muslim. Bisa dengan ucapan kita, dengan perkataan kita, ya, misalnya memberikan nasihat, mengingatkan, ya, teman kita, saudara kita, ya, atau dengan kedudukan yang kita miliki, ya, dengan kedudukan atau dengan jabatan yang kita miliki. Ini juga bisa kita pakai untuk memberikan kemanfaatan kepada sesama muslim, atau dengan harta benda kita. Dengan harta benda kita, kalau kita punya harta, kita bisa memberikan manfaat kepada orang lain dengan harta kita. Ya, kita bantu ketika membutuhkan, kita sedekahkan. Ya, ini kemanfaatan dengan harta. Atau dengan badan kita, dengan tenaga kita. Ya, jadi memberikan manfaat pada orang lain itu bisa dengan ucapan kita, bisa dengan kedudukan kita, bisa dengan harta kita, atau dengan tenaga kita. Kalau ada tetangga membutuhkan bantuan tenaga kita, ya kita bantu dengan tenaga kita. Ada teman yang butuh tenaga kita, mau pindahan rumah misalnya, kita bantu dengan tenaga kita. Ini berarti memberikan manfaat pada orang lain dengan tenaga kita, dengan badan kita. Nah, ini dua perkara yang
tidak ada sesuatu pun yang lebih unggul dari dua perkara ini, yaitu iman kepada Allah dan memberikan manfaat kepada sesama muslim.